Apa kabar semuanya? Semoga hari ini semuanya sehat selalu. Sebelum memulai presentasi, kami ingin ingatkan jangan lupa like, komen, dan subscribe, lalu bunyikan loncengnya biar tidak ketinggalan informasi penting yang lain. Tapi bohong ya. Selanjutnya, kami ucapkan salam kepada Ibu Maria Contessa selaku dosen kami. Semoga sehat selalu. Dan juga untuk teman-temanku tetap semangat. Sebagai seorang teman yang baik, aku ada record video biar tetap semangat. The real good vibes itu nggak usah dicari, bro. Dimanapun Anda berada, kalau memang Anda the real good vibes, Anda bakal fine-fine aja. Mau di rumah, di kamar sendiri, ya good aja. Terus caranya biar good vibe terus gimana, Kor? Jangan sering-sering mengeluh, boy. Hadapi, rasakan kepedihanmu itu. Itulah kehidupan memang. Itulah, boy. Perkenalkan, kami dari kelompok 13, dengan anggota pertama Victor Leonardo dan kedua William Suhendra. Dan tentunya aku Mbak Google terbaik dan terindah. Wakakakakakak. Kami akan membahas tentang analisis pengaruh rasio keuangan, pertumbuhan penjualan, ekspansi aktiva terhadap pembayaran dividen perusahaan sektor manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Latar belakang penelitian. Pada era global saat ini, munculnya tingkat persaingan yang tinggi mengharuskan perusahaan menjaga dan meningkatkan kualitas perusahaan. Salah satu hal yang dapat menjaga dan meningkatkan kualitas perusahaan adalah pembagian laba atau dividen. Menurut Rusdin, 2006, 73, dividen adalah bagian keuntungan yang dibagikan kepada pemegang saham. Oleh karena itu, dividen sangat menentukan apakah investor akan mempertahankan investasinya atau memilih investasi di luar perusahaan. Investasi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan. Beberapa di antaranya adalah 1. Rasio keuangan. Menurut Munawir 2010, 106 analisis rasio keuangan adalah future oriented atau berorientasi dengan masa depan. Artinya bahwa dengan analisa rasio keuangan dapat digunakan sebagai alat untuk meramalkan keadaan keuangan serta hasil usaha di masa mendatang. 2. Pertumbuhan penjualan. Menurut Higgins 2003, 115 adalah sebagai berikut. Graph promise from two sources increasing volume and rising price. Because of all variable cost most current asset and current liabilities have tendency directly with sales. So it is a good idea to see the graph rate based on the sales of the company. Atau dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan penjualan dapat diartikan sebagai pertambahan volume dan peningkatan harga khususnya dalam hal penjualan. 3. Ekspansi aktiva. Menurut Bambang Rianto 2008, 301 menyatakan bahwa pengertian ekspansi itu dimaksudkan sebagai perluasan modal, baik perluasan modal kerja saja atau modal kerja dan modal tetap yang digunakan secara terus-menerus di dalam perusahaan. Ekspansi aktiva di sini diartikan sebagai perluasan modal dalam bentuk aktiva. BTW, kalau ada bahasa yang salah tolong dimaafkan. Saya juga manusia. Kakak. Permasalahan bukan tentang tetangga sebelah, tapi
pertumbuhan yang terjadi di penelitian ini yaitu 1. Apakah terdapat pengaruh rasio keuangan terhadap pembayaran dividen perusahaan sektor manufaktur di Bursa Efek Indonesia? 2. Apakah terdapat pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap pembayaran dividen perusahaan sektor manufaktur di Bursa Efek Indonesia? Dan 3. Apakah terdapat pengaruh ekspansi aktiva terhadap pembayaran dividen perusahaan sektor manufaktur di Bursa Efek Indonesia? Pembatasan masalah dibatasi biar tidak bergabung dengan masalah tetangga. Pertama, rasio keuangan tertuju pada rasio profitabilitas dan rasio investasi. Bukan kamu yang sudah jadi milik yang lain. Kedua, pertumbuhan penjualan. Pada pertumbuhan penjualan, PJ yang merupakan pertumbuhan penjualan dari tahun ke tahun. Dan yang ketiga, ekspansi aktiva. Pada return on investment. Tujuan penelitian bukan tujuan untuk memilikimu yang tidak mungkin kumiliki. Pertama, untuk mengetahui pengaruh rasio keuangan terhadap pembayaran dividen perusahaan sektor manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Kedua, untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap pembayaran dividen perusahaan sektor manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Ketiga, untuk mengetahui pengaruh ekspansi aktiva terhadap pembayaran dividen perusahaan sektor manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Manfaat penelitian bagi penulis sebagai penerapan dari ilmu pengetahuan penelitian, sebagai acuan penilaian dosen dan menambah ilmu pengetahuan. Bagi pembaca, sebagai tambahan beban hidup buat yang membaca, wah kakak hanya bercanda. Tujuan bagi pembaca adalah sebagai sumber tambahan ilmu pengetahuan. Sebagai acuan pada penulisan selanjutnya yang mempunyai kemiripan atau ingin penelitian lanjutan. Hipotesis, hubungan pengaruh rasio keuangan, pertumbuhan penjualan, ekspansi aktiva terhadap pembayaran dividen perusahaan dapat digambarkan di bawah ini. Kerangka pemikiran pertama, menurut Jarwanto, 2001, 123. Rasio adalah suatu angka yang menunjukkan hubungan antara suatu unsur dengan unsur lainnya dalam laporan keuangan. Kedua, menurut Harahap 2008, 309, pertumbuhan penjualan merupakan selisih antara jumlah penjualan periode ini dengan periode sebelumnya dibandingkan dengan penjualan periode sebelumnya. Ketiga, menurut Sweta dan Dewi, 2016, 5117, pertumbuhan aktiva merupakan selisih antara jumlah aktiva periode ini dengan periode sebelumnya dibandingkan dengan aktiva periode sebelumnya. Dan terakhir, bukan kisah cinta tapi tentang kerangka pemikiran, menurut Agustini, 2014. 8. Kebijakan dividen merupakan salah satu dari keputusan keuangan yang berhubungan dengan kebijakan apakah laba yang didapatkan perusahaan akan dibayarkan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen atau ditahan guna memperkuat struktur modal. Hipotesis atau jawaban bagaimana hubungan kita selama ini? Salah, tapi jawaban sementara terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian dapat dilihat di bawah ini. H1. Terdapat pengaruh positif dari rasio keuangan terhadap pembayaran dividen. H2. Terdapat pengaruh positif dari pertumbuhan penjualan terhadap pembayaran dividen. H3. Terdapat pengaruh positif dari ekspansi aktiva terhadap pembayaran dividen. Metode untuk mendapatkan kamu salah, tapi metode penelitian yang digunakan yaitu 1. Bentuk penelitian.
Dalam penelitian ini penulis menggunakan bentuk penelitian studi asosiatif kausal dengan metode kuantitatif. Kedua, definisi operasional variabel dan pengukuran bisa dilihat pada gambar di bawah berikut, di mana untuk variabel independen, yaitu rasio keuangan, pertumbuhan penjualan, ekspansi aktiva. Sedangkan untuk variabel independen, yaitu pembayaran dividen. Untuk definisi operasional variabel penelitian, 1. Rasio keuangan dalam penelitian ini diukur dengan rasio profitabilitas dan rasio investasi. 2. Pertumbuhan penjualan pada penelitian ini diukur dengan growth of sales. 3. Ekspansi aktiva dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan return on investment. 4. Pembayaran dividen dalam penelitian ini menggunakan DPR, bukan Dewan Perwakilan Rakyat tapi dividen payout ratio. Ketiga, metode pengumpulan, pengolahan dan penyajian data. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini penelitian asosiatif. Data yang digunakan adalah perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia dari periode tahun 2014 sampai tahun 2018. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor industri barang konsumsi pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2014 sampai tahun 2018 dengan total populasi berjumlah 40 perusahaan. Adapun kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Keempat, teknik analisis data. Rasio keuangan. Untuk mengukur rasio keuangan menggunakan profitabilitas, yaitu dengan cara ROA sama dengan laba bersih dibagi total aset. Sedangkan investasi adalah dengan cara ROI sama dengan pendapatan yang dihasilkan dibagi modal yang ditanam dikali 100%. Pertumbuhan penjualan menurut Kesuma 2009. Growth of sales X1 adalah kenaikan jumlah penjualan dari tahun ke tahun atau dari waktu ke waktu. Cara pengukurannya adalah dengan membandingkan penjualan pada tahun ke-T setelah dikurangi penjualan pada periode sebelumnya terhadap penjualan pada periode sebelumnya. SG sama dengan set minus 1 dibagi set minus 1. Keterangan S1 penjualan pada tahun ke-T, ST1 penjualan pada periode sebelumnya. Untuk ekspansi aktiva dihitung menggunakan rumus return on investment (ROI) dengan rumus ROI sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi jumlah aktiva. Dan pembayaran dividen. Ekspansi aktiva dihitung menggunakan dividen payout ratio DPR dengan rumus DPR sama dengan DPS dibagi EPS lalu dikali 100%. Uji asumsi klasik terdiri dari kata aku, kamu, dia. Aku pilih kamu tapi kamu pilih dia. Wakakakakak hanya bercanda. Uji asumsi klasik terdiri atas uji normalitas, uji multikolonialitas, uji autokolerasi, uji heteroskedasitas, uji F dan uji T, uji normalitas. Sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak? Uji multikolonialitas. Untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau variabel independen. Uji autokolerasi. Untuk mengetahui adakah korelasi variabel yang ada di dalam model prediksi dengan perubahan waktu. Uji heteroskedasitas.
Uji yang menilai apakah ada ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Uji F. Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah model persamaan regresi dalam penelitian fit atau tidak fit. Dan, uji T. Uji T dilakukan untuk menguji seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih sudah menonton. Dan jika ada kata yang tidak jelas atau salah mohon dimaafkan. Ada satu pantun buat kalian. Makan manggis dibuang kulitnya, bawah semangka merah warnanya. Mohon maaf kesalahannya. Semoga kita dapat berjumpa lagi ya. Siap.